Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1196 sampai tahun 1198. Di seluruh grup perhiasan Liu Xi, satu-satunya orang yang berani berbicara dengan Mona Liu, Presiden Es dan Salju, atau bahkan mengolok-olok Mona Liu, adalah satu-satunya orang di depannya. Saya harus mengatakan bahwa status Elis di grup perhiasan Liu memang sangat istimewa. Meskipun levelnya rendah, dia hanya asisten presiden. Namun, kekuatan aslinya dan bahkan pengaruhnya di seluruh grup perhiasan Liu Xi tidak dapat diremehkan. Saat ini, Elis di depan Mona Liu disebut pengkhianatan yang disengaja. Ekspresi kecilnya sangat lucu. Tampaknya dia telah menguasai rahasia besar. Mendengarkan godaan Elis, Mona Liu hanya meletakkan barang-barang di tangannya, memiringkan kepalanya, dan kemudian menatap Elis dengan wajah penuh kesenangan. Elis, kamu sekarang masih gadis kecil. Beraninya kamu menggodaku dan mengembalikan suamiku. Aku bahkan belum menikah. Di mana suamiku? Jika kamu tidak memberitahuku betapa jeleknya kamu hari ini, hati-hati aku akan memotong setengah gajimu sebulan, dan kemudian aku akan meninggalkanmu di akar rumput untuk bekerja selama beberapa bulan. Mona Liu dapat dikatakan sangat mengenal Elis. Gadis kecil ini cerdas dan cantik, dan dia menangani segala sesuatunya dengan tertib. Namun, dia memiliki satu kekurangan, yaitu, dia menganggap uang sebagai hidupnya. Dulu, setiap kali Mona Liu mengancam akan memotong gajinya, gadis kecil itu selalu menunjukkan ekspresi yang menyedihkan dan menyakitkan. Namun kali ini, dalam menghadapi ancaman Mona Liu, Elis masih ekologis dan mandiri, dan dia penuh dengan senyuman. Sambil bergumam di sudut mulutnya, Elis berkata, "Tidak, jika aku memberitahu kamu siapa orang yang berdiri di bawah, aku jamin, kamu bahkan tidak punya pikiran untuk bekerja sekarang, kamu pasti terburu-buru turun." Semakin Elis mengatakan ini, semakin penasaran Mona Liu berkata, "Oh, benarkah?" Elis terkikik, dan ayam itu mematuk kepalanya seperti nasi. Siapa pria yang berdiri di bawah gedung sekarang? Mona Liu tidak terburu-buru. Elis menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hehe, Presiden, selain Tuan Ye di dunia ini, pemuda mana yang telah Anda tempatkan di mata Anda? Saya khawatir di hati Anda, tidak ada yang bisa memanggilnya suami kecuali dia. Kevin Ye." Setelah mendengarkan kata-kata Elis, hati Mona Liu dipenuhi dengan keterkejutan yang tiba-tiba, kemudian ketegangan yang tidak dapat dijelaskan, dan rusa itu menabrak hatinya. Kemudian suara Mona Liu mulai tergagap, maksud Anda, orang yang berdiri di bawah adalah Kevin Ye." Tentu saja Elis berkata dengan penuh kemenangan. "Apakah Anda yakin?" Mona Liu tidak mempercayai kata-kata Elis, tetapi dia tidak dapat mempercayai telinganya sendiri. Tentu, dan tentu. "Presiden, bagaimana mungkin aku bercanda denganmu tentang hal semacam ini? Jika aku mengenali orang yang salah, aku bersedia menghukum diriku sendiri selama setengah bulan, oh tidak, gaji 1 bulan." Melihat gadis kecil ini yang menganggap uang sebagai hidupnya untuk mempertaruhkan gajinya, Mona Liu langsung mempercayainya. Dia dengan cepat memindahkan tubuhnya dari mejanya dan berjalan keluar. Kemudian Mona Liu tersandung beberapa kali, dan kemudian dia tersandung ke jendela Prancis besar di kantor presidennya. Mata indah Mona Liu dengan cemas melihat ke bawah. Setelah melihat sejenak, mata indahnya tertuju pada Lamborghini. Mona Liu secara alami mengenal Lamborghini. Mobil ini adalah hadiah yang dia berikan kepada Kevin Ye untuk pindah ke rumah barunya. Itu benar-benar dia. Mengapa dia datang dan tidak menyapa terlebih dahulu? Mona Liu bertanya dan melihat, dan berkata pada saat yang sama, tetapi nadanya penuh dengan kejutan kecil dan mengharukan. Dan sekarang Elis muncul dari belakang, dia berkata, "Bagaimana, Presiden, saya tidak menipu Anda," terkejut, merasa tidak tergerak. Saat ini, Mona Liu sedang dalam hati rusa, wajah cantiknya memerah. Di mana saya bisa menangkap kata-kata Elis? Dia akan melewati pintu dalam beberapa langkah. Saat dia berjalan, Mona Liu berkata pada dirinya sendiri, tidak, dia pasti sudah menunggu di bawah untuk waktu yang lama. Saya akan turun. Saat ini, Mona Liu telah benar-benar tidak teratur, pekerjaan apa yang tidak bekerja sekarang untuk Mona Liu yang tidak penting, melihat kekasihnya, ini adalah saat Mona Liu merasakan hal yang paling penting. Tetapi setelah 2 langkah, Mona Liu kembali. Ini membuat Elis merasa aneh, "Presiden, mengapa Anda kembali?" Mona Liu menundukkan dahinya dan tersipu kepada Elis dan berkata, "Elis, apakah saya terlalu lusuh?" Kalau. Sambil berbicara, Mona Liu tampak khawatir. Bagaimanapun juga, Mona Liu telah berkonsentrasi pada pekerjaannya, dan dia benar-benar ceroboh dalam berdandan. Saat ini, wajah Mona Liu juga sangat kuyuh, yang merupakan hasil dari kerja kerasnya. Namun, sebelum kata-kata Mona Liu selesai, Elis langsung menyela, "Presiden, di mana Anda kuyuh, Presiden, Anda selalu terlihat baik."
Jelas, ini sedikit sanjungan, tetapi Mona Liu masih khawatir tentang untung ruginya saat ini, dan dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, aku tidak bisa turun untuk menemuinya seperti ini. Setidaknya aku harus mengganti pakaianku, dan kemudian aku akan merias wajah. Saat dia mengatakan ini, Mona Liu segera mendongak dan bertanya pada Alice, Alice, apakah ada pakaian yang biasa kamu pakai di kantorku? Ya, ya, tapi... kata Alice dengan ekspresi bingung. Jika kamu memilikinya, tolong berikan padaku dengan cepat. Namun Mona Liu penuh dengan urgensi. Namun sekarang Mona Liu tidak tahu. Penampilannya dan setiap gerakannya ada di mata Kevin Ye, Lin Sailing, dan Lan Chaier. Di lantai atas tos serba hari ini, Claire Lan dan Lin Sailing saling memandang. Atas penampilan Mona Liu, Lin Sailing hanya menghela nafas dalam diam, semua orang mengatakan bahwa wanita bersedia menyenangkan diri mereka sendiri. Ini memang benar. Bulu kupu-kupu itu terlalu imut untuk dipedulikan, tetapi wajahnya terlalu biru. Tanpa ingatan akan negeri dongeng, Lan Chaier tidak dapat mengerti mengapa Mona Liu di dunia manusia begitu terobsesi dengan Kevin Ye sehingga dia tidak dapat mengerti mengapa Mona Liu begitu terobsesi dengan Kevin Ye saat ini. Dia begitu terobsesi sehingga dia hampir melupakan dirinya sendiri. Namun, Lin Sailing di satu sisi melihat melalui pikiran Lan Chaier dan berkata sambil tersenyum, Xiao Youruo, sebenarnya, cinta dan penghancuran segel tidak banyak berhubungan. Kenangan-kenangan dari negeri dongeng itu ada di masa lalu, dan apa yang terjadi saat ini adalah keberadaan yang nyata. Kenangan tidak membuatmu jatuh cinta pada seseorang, terutama kenangan yang begitu jauh. Bahkan jika bulunya tidak patah saat ini, cintanya pada pasang surut berasal dari tulangnya dan terhubung dengan darahnya. Bahkan jika dia tidak dapat mengingat apapun saat ini dan kehilangan kenangan masa lalu itu, dia akan tetap jatuh cinta pada pasang surut. Lan Chaier memutar kepala kecilnya dan berkata, itu sangat mendalam. Dan Lin Sailing tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya membelai kepala kecil Claire Lan, dan berkata sambil tersenyum, kamu akan mengerti secara bertahap setelah itu. Bab 1197. Meskipun dia tidak melihat Kevin Ye selama sisa bulan itu, bagi Mona Liu, itu seperti waktu yang lama. Rasa sakit karena menunggu dan kegembiraan karena bertemu tiba-tiba tampak seperti hadiah dari surga bagi Mona Liu. Alice, kemarilah dan bantu aku melihatnya. Apakah warna bibir ini alami? Alice, bukankah gaunku terlalu formal? Bagaimana jika Kevin Ye tidak menyukainya? Di kantor Presiden Grup Perhiasan Liu, Mona Liu sudah bingung. Dia tampak tidak puas tidak peduli bagaimana dia berpakaian. Bahkan Alice di satu sisi merasa terkejut. Mona Liu peduli dengan Kevin Ye. Alice tahu itu. Ketika dia berada di Yunnan Selatan, Alice sudah melihatnya. Kalau tidak, Mona Liu tidak akan pernah mengizinkan Kevin Ye dan dirinya tinggal di kamar yang sama. Tetapi yang tidak diduga Alice adalah bahwa presidennya bisa begitu mencintai seseorang sehingga dia bahkan tidak peduli dengan martabatnya. Anda harus tahu bahwa Mona Liu saat ini adalah elit bisnis terkenal di Linhai, seorang wanita dengan kekayaan lebih dari 1 miliar. Dengan identitas dan status Mona Liu, tidak perlu mencintai seseorang dengan rendah hati. Namun, Mona Liu di depan Alice benar-benar melakukan ini. Bahkan asisten pribadi Alice sangat terkejut. Namun, yang tidak diketahui Mona Liu adalah bahwa Kevin Ye saat ini sedang berada di gedung Liu Jewelry Group, mengamati setiap gerakan Mona Liu. Kevin Ye di lantai bawah menghadapi Mona Liu yang berpakaian sangat bagus, tetapi juga khawatir tentang untung dan ruginya, tidak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya, tersenyum masam. Ming Mei, mengapa kamu menderita? Sebenarnya, kamu terlihat cantik di mataku. Seiring berjalannya waktu, langit semakin redup, tetapi Kevin Ye tidak terburu-buru. Dia telah menunggu dengan sabar di pintu mobil. Sebaliknya, dua penjaga keamanan yang berdiri di depan gedung Liu Jewelry terkejut. Wah, sungguh aneh bahwa wajah putih kecil ini telah berdiri di sini sepanjang sore, dan tidak memiliki niat untuk pergi sama sekali. Kegigihan ini sungguh luar biasa. Bukankah begitu? Aneh sekali perilaku orang ini. Menurut kebiasaan orang-orang tua itu, mereka langsung masuk untuk mencari presiden kita, atau berbalik dan pergi. Dan orang ini, yang paling istimewa, tidak naik atau pergi. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah Anda ingin menggerakkan presiden kita dengan semangat? Ayolah, tidak ada semangat dalam diri orang-orang ini, tetapi kodok itu ingin makan daging angsa. Anda lihat saja. Bahkan jika anak laki-laki itu berdiri di sini selama 3 hari 3 malam, presiden kita tidak akan melihatnya. Itu hanya sentimental. Haha, bisa dibilang begitu. Kita tunggu saja. Mungkin kita akan menonton pertunjukan yang bagus nanti. Sementara kedua penjaga keamanan itu berbisik-bisik dan berbicara sendiri, suara sepatu hak tinggi datang dari aula kelompok perhiasan Liu. Mereka segera menoleh, dan tiba-tiba mata mereka berbinar, tetapi butuh waktu lama untuk bereaksi. Ya Tuhan, Presiden, ini Presiden. Saat ini, Mona Liu bukanlah seragam hitam putih yang biasa muncul di perusahaan.
Sebaliknya, dia mengenakan gaun merah muda-muda. Rambutnya yang awalnya diikat kini berserakan, seperti air terjun hitam. Awalnya, wajah polosnya juga dicat dengan gaun tipis, terutama lip gloss lavender, yang terlihat penuh kasih sayang dan menggoda. Mona Liu telah dianggap sebagai salah satu wanita tercantik di dunia. Di seluruh perhiasan Liu, Mona Liu adalah seorang dewi, belum lagi Mona Liu dengan riasan tipis. Roh abadi hampir muncul. Tidak heran jika kedua penjaga keamanan itu terlihat konyol. Halo, Presiden. Halo, Presiden. Saat ini, Mona Liu tampaknya memiliki lingkaran cahaya yang sangat terang di sekujur tubuhnya. Kedua penjaga keamanan itu bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka di depannya, tetapi menyapa mereka dengan hormat. Namun, Mona Liu bahkan tidak melihat mereka saat ini. Saat ini, di mata Mona Liu, saya khawatir hanya ada Kevin Ye yang berdiri tidak jauh, tersenyum. Sampai Mona Liu berjalan pergi, kedua penjaga keamanan itu mengangkat kepala mereka. Sambil menyentuh keringat dingin, salah satu dari mereka berkata, "Sayang, aku benar-benar takut setengah mati. Apakah ini presiden yang kita kenal?" Ya, saya ingat bahwa presiden tidak pernah berdandan dan hanya mengenakan seragam di tempat kerja. Kapan dan kapan? Hehe, tetapi presiden terlihat sangat cantik, seperti peri. Kedua penjaga keamanan itu bergumam dan menatap punggung Mona Liu. Cahaya di mata mereka tidak berani menghujat. Mereka enggan berpisah dengannya. Tampaknya presiden seperti ini tidak memiliki penampilan yang bagus. Namun, tak lama kemudian, kedua mata penjaga keamanan itu berubah, dan menjadi bingung dan tak percaya, atau lebih tepatnya dengan kengerian. Karena saat ini, sang dewi berdiri tegak di mata mereka, Presiden Es dan Salju, yang tidak bisa menghujat, tersenyum pada wajah putih kecil dengan Lamborghini. Mereka tidak hanya tersenyum, tetapi juga tersenyum dengan sangat cemerlang. Mereka belum pernah melihat senyum seperti ini. Setelah sebulan, saya melihat kekasih saya lagi. Saat ini, Mona Liu tidak bisa begitu saja menggunakan kata bahagia untuk menggambarkannya. Di kaki sepatu hak tinggi kulit paten biru muda itu berderak, dan semakin cepat, tampaknya ada beberapa yang tidak sabar untuk mengetahui artinya. Sampai dia tiba di hadapan Kevin Ye, Mona Liu membuka tangannya tanpa ragu. Ada jejak air mata yang mengalir di sudut matanya. Seluruh tubuhnya bergegas ke arah Kevin Ye, lalu melingkarkan lengannya di leher Kevin Ye. Saat ini, Mona Liu sama sekali tidak peduli dengan citra apapun yang bukan citra, dimanapun itu. Depresi karena pekerjaan jangka panjang dan kehilangan Kevin Ye benar-benar meledak saat ini. Dan Kevin Ye tersenyum, telapak tangannya menempel di rambut hitam panjang Mona Liu, lalu berbisik di telinga Mona Liu, "Ming Mei." Tidak ada kata-kata sampingan, cukup panggil nama Mona Liu, tetapi ini lebih indah daripada kata-kata cinta apapun untuk Mona Liu. Adapun kedua penjaga keamanan itu, mereka telah membatu saat ini. Mereka telah berdiri di pos mereka untuk waktu yang lama. Mereka saling memalingkan wajah. Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Setelah setengah suara, saya mendengar sebuah kata. Apakah saya salah? Kita, presiden kita, bahkan harus melemparkan diri ke pelukan wajah putih kecil. Bagaimana ini mungkin? Adapun yang lain, dia mengusap matanya sekuat tenaga, dan berkata, tidak, mungkin caraku membukanya salah hari ini. Namun saat ini, Mona Liu dan Kevin Ye tidak peduli dengan tatapan terkejut kedua penjaga keamanan itu. Sebaliknya, mereka begitu tenang di bawah hangatnya matahari terbenam. Saat ini, perasaan bahagia itu seakan berhenti sepanjang waktu. Bab 1198. Seharusnya menjadi hal yang paling membahagiakan bagi Mona Liu untuk bertemu kembali dengan Kevin Ye. Duduk di Lamborghini 2 yang diberikan kepada Kevin Ye, Mona Liu, dengan rambut panjang dan bibir merah, tidak bisa berhenti tertawa sepanjang waktu. Dia menoleh dan menatap Kevin Ye dari waktu ke waktu. Ekspresi obsesinya telah sepenuhnya jatuh, seolah-olah dia telah jatuh ke sisi wajah Zhang Junmei dan tidak bisa melepaskan diri. Ketika Lamborghini Kevin Ye mulai perlahan dan kemudian melayang pergi, dua penjaga keamanan yang berdiri di gerbang kelompok perhiasan Liu perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadaran mereka, tetapi meskipun demikian, mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat di depan mereka. Ah! Salah satu penjaga keamanan menghela nafas panjang, seolah-olah kecewa. Namun, orang lain langsung memulai "Yeye, ini kubis yang sangat enak yang telah dipaksa dilengkungkan oleh babi. Aku benar-benar tidak mengerti selera macam apa presiden itu. Dia seharusnya menyukai wajah putih kecil seperti itu. Dalam pikiranku, presiden sangat tinggi dan tidak dapat diganggu-gugat. Sekarang, sebelum orang itu selesai berbicara, terdengar suara berderak di udara. Petugas keamanan itu merasakan wajahnya terbakar, seolah-olah dia telah ditampar di wajahnya. Dia langsung mengeluarkan suara aduh ketakutan. Kemudian, petugas keamanan itu melihat rekannya dan tampak marah sehingga dia menyelayinya dan bertanya, "Halo, Lao Zhang, mengapa kamu memukulku?" Petugas keamanan lainnya tidak bersalah dan berkata, "Aku tidak memukulmu. Kapan aku memukulmu?"
Saat itu, terdengar suara berderak lagi di udara, seolah-olah itu adalah tamparan di wajah. Sial, kamu datang. Itu bukan aku. Setelah pertengkaran, seluruh gedung kelompok perhiasan Liu mulai ramai. Semua orang melihat bahwa dua petugas keamanan berseragam mulai bergulat satu sama lain. Untuk beberapa saat, para penonton tidak tahu apa yang terjadi. Di sekitar jalan, banyak orang menunjuk ke arahnya seperti ini, dan ada banyak orang di sekitar yang menonton penampilan umum yang ramai. Saat ini, di seberang gedung perhiasan Liu, lantai atas departemen store itu sedikit lebih rendah. Lan Chaier menatap keramaian di lantai bawah dengan wajah main-main, dan meletakkan tangannya di pinggul dan dengan lembut mengeluarkan dengungan dari ujung hidungnya. Sebaliknya, Lin Sailing berdiri di satu sisi, dengan wajah tak berdaya di wajahnya, dan berkata dengan suara lembut, baiklah, Xiao Youruo, kedua orang itu hanyalah dua orang biasa. Jangan terlalu mempermalukan mereka. Siapa yang meminta mereka untuk mengatur naik turun dan saudari Ling Yu, kali ini aku hanya memberi mereka sedikit pelajaran. Sisi Claire Lan berkata, sepasang tangan giok itu tak dapat berhenti melambai, seakan-akan sedang berada di udara untuk mengendalikan apa. Namun Lin Sailing tidak menyalahkan Lan Chaier, hanya tersenyum manja dan berkata, aku benar-benar tidak bisa membawamu. Namun, Xiao Youruo, pasang surut dan Ling Yu sudah jauh sekarang. Jika kita tidak mengikuti masa lalu, maka kita akan kehilangan pertunjukan yang bagus. Mendengar Lin Sailing berkata seperti itu, Claire Lan segera bangkit dengan cemas, dengan kasar menepuk dahinya yang kecil, berkata, mengaum. Kata Claire Lan dengan cepat meraih pergelangan tangan Lin Sailing dan berkata, kakak tarik kupu-kupu itu, ayo cepat pergi, tetapi aku terlalu penasaran. Bagaimana aku bisa membawa kakak Ling Yu turun malam ini? Sambil berbicara, mereka saling memandang sambil tersenyum, dan kemudian berubah menjadi dua ilusi kosong dan menghilang di lantai atas gedung barang putih. Saat ini, Kevin Ye sedang mengendarai mobil, membawa Mona Liu. Sepanjang jalan, meskipun kedua orang ini tidak berbicara, tetapi hanya sesekali saling memandang, tetapi membuat seluruh udara mobil mulai segar. Ming Mei, akhir-akhir ini berat badanmu sepertinya turun drastis. Apa karena perhiasan Liu yang membuatmu kesal? Akhirnya, Kevin Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya, menatap pipi Mona Liu yang mengecil. Hati Kevin Ye dipenuhi dengan sakit hati tanpa alasan. Namun, Mona Liu hanya tertawa dan berkata dengan manis, baru-baru ini, Liu dan Feng baru saja bersatu. Keadaan memang lebih baik, tetapi itu tidak masalah. Akan membaik setelah beberapa saat. Sambil berbicara, Mona Liu menundukkan kepalanya dengan gugup, seolah takut dengan apa yang bisa dilihat Kevin Ye. Namun, Kevin Ye menyeringai dan berkata, Ming Mei, sebenarnya, ada beberapa hal yang tidak perlu kamu tanggung sendiri. Bukankah masalah batu asli tidak dapat diselesaikan untuk saat ini? Mengapa kamu tidak memberitahuku secara langsung bahwa aku masih memiliki beberapa kerabat di Yunan Selatan? Mungkin aku dapat membantumu menyelesaikan masalah ini. Mona Liu tertegun, lalu bergumam dengan mulut kecil, awalnya kalian semua tahu. Berkata, Mona Liu dengan takut-takut menatap Kevin Ye, takut kalau Kevin Ye akan merasa tidak senang karena penyembunyiannya. Namun, ekspresi Kevin Ye masih bebas dan santai, dan tidak ada tanda-tanda ketidaksenangan. Setelah mengemudi, dia mengulurkan tangan dan memegang tangan giok Mona Liu. Dia tertawa gembira dan berkata, kamu selalu begitu keras kepala. Kamu selalu suka membawa semuanya sendiri. Jangan lupa bahwa kamu memiliki aku sekarang, jadi kamu tidak perlu bekerja keras. Aku. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Mona Liu tergerak dan matanya penuh kasih sayang. Namun, sebelum Mona Liu membuka mulutnya lagi, Kevin Ye terkekeh dan berkata, baiklah, bukankah barang-barang di Yunan Selatan itu dikendalikan oleh militer dan tidak bisa keluar untuk sementara? Aku akan menelepon ke selatan Yunan untuk memastikan bahwa dalam 1 minggu, barang-barang itu akan tiba di Linhai dengan selamat. Mendengarkan Kevin Ye berkata demikian, Mona Liu langsung merasa gembira, perasaan bahagia semacam itu hampir membuatnya pingsan. Serius? Tentu saja itu benar. Kapan aku menipumu? Kevin Ye berkata sambil melihat kembali ke Mona Liu dengan senyum cemerlang. Melihat senyum Kevin Ye, aku tidak tahu mengapa. Mona Liu merasa sangat lega. Melihat Kevin Ye sebulan kemudian, Mona Liu tiba-tiba memiliki ilusi bahwa napas seluruh tubuh Kevin Ye telah berubah. Sebelum itu, mungkin karena usianya, Mona Liu akan menganggap Kevin Ye sebagai anak kecil, tetapi hari ini benar-benar berbeda. Temperamen Kevin Ye benar-benar berbeda dari masa lalu. Ini adalah suasana yang dewasa dan meyakinkan. Ketika Mona Liu melihat Kevin Ye, dia tiba-tiba mengambil ponselnya dan memutar nomor. Tetapi Mona Liu hanya melirik ponsel Kevin Ye. Komentar di telepon hanya 2 kata, tetapi itu mengejutkan. Qian Shuai. Telepon terhubung dengan cepat, dan suara tua tetapi penuh hormat datang dari ujung telepon yang lain, Ye Shaoshuai, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku tidak tahu apakah semuanya baik-baik saja saat Ye Shaoshuai kembali ke Linhai. Kevin Ye tertawa dan berkata,
Laoqian, berkat perhatianmu padaku, aku pulang ke rumah untuk makan enak dan tidur nyenyak. Semuanya baik-baik saja. Tapi ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Kevin Ye yang menelepon bukan orang lain, melainkan orang kedua di militer barat daya, Qian Zhen, Qian Shuai. Saat ini, Mona Liu sedang linglung. Dia tahu Kevin Ye punya hubungan di Yunan Selatan, tapi dia tidak menyangka hubungan Kevin Ye akan begitu kuat sehingga dia langsung pergi ke gedung tinggi di barat daya. Tiba-tiba, Mona Liu menatap Kevin Ye dengan lebih ragu-ragu. Tapi segera tatapan ragu-ragu itu berubah menjadi pemujaan, karena di mata Mona Liu, Kevin Ye, pria yang sangat ajaib, adalah maha kuasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin Mona Liu yang sombong itu jatuh cinta pada seorang sosok besar yang seusia dengan kakaknya?